Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Anatomi Perkembangan Tumbuhan, Ibu Profesor Dr. Hajah Ria Yulia Gloria MPD, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tipe-tipe berkas pengangkut pada tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Fauzan Adim selaku pemateri 1, dan ada teman saya Amanda Rianti pemateri 2, Deviana Andita pemateri 3, dan Syifa Uliani pemateri 4. Baik, di sini kita akan mulai dari pengertian. Berkas pengangkut merupakan bagian penting dalam sistem jaringan tumbuhan yang berfungsi mengangkut berbagai zat dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Jaringan ini menghubungkan akar, batang, dan daun untuk memastikan air, mineral, serta hasil fotosintesis dapat sampai ke seluruh sel tumbuhan. Dua komponen utama berkas pengangkut adalah xilem dan flum. Xilem bertugas untuk membawa air dan mineral dari dalam tanah melalui akar menuju daun, sekaligus memberi kekuatan mekanik pada tumbuhan. Sedangkan flum berfungsi mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan lain seperti akar, batang, buah, dan bunga. Flum juga mengalirkan zat metabolit sekunder dan hormon. Berkas pengangkut inilah yang memungkinkan tumbuhan tetap hidup, tumbuh, dan berkembang dengan efisien. Tanpa jaringan ini, distribusi zat di dalam tubuh tumbuhan akan terganggu. Tipe kolateral dibagi menjadi dua, yaitu ada tipe kolateral terbuka dan tipe kolateral tertutup. Tipe kolateral terbuka adalah tipe berkas pengangkut yang memiliki susunan xilem dan flum secara berdampingan, tetapi dipisahkan oleh kambium vaskular. Kehadiran kambium inilah yang memungkinkan tumbuhan melakukan pertumbuhan sekunder, yaitu proses penebalan batang atau perbesaran diameter organ tumbuhan. Tipe ini biasa ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnosperma yang memiliki batang berkayu atau batang yang bisa menebal seiring usia. Dengan adanya kambium, tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan ke arah samping atau lateral sehingga batangnya menjadi lebih besar. Letaknya biasanya terdapat di batang dan akar. Contoh tumbuhan yang memiliki tipe ini diantaranya ada mangga, kacang tanah, dan pinus. Tipe ini menjadi penting dalam proses pertumbuhan karena struktur jaringan yang fleksibel dalam merespon pembesaran tumbuhan. Selanjutnya ada tipe kolateral tertutup. Tipe kolateral tertutup memiliki struktur yang mirip dengan kolateral terbuka karena xilem dan flumnya juga berdampingan. Namun perbedaannya adalah tidak adanya kambium di antara xilem dan flum, sehingga tidak memungkinkan pertumbuhan sekunder. Karena tidak memiliki kambium, tumbuhan dengan tipe ini umumnya tidak dapat menebal batangnya. Tipe ini sangat umum ditemukan pada tumbuhan monokotil yang biasanya memiliki batang lunak dan tidak bercabang. Contohnya yaitu rumput-rumputan dan tanaman berbiji satu. Letaknya biasanya terdapat di batang dan susunannya bisa tersebar secara acak. Contoh tumbuhan yang memiliki tipe kolateral tertutup diantaranya yaitu jagung, padi, dan kelapa. Apa sih yang dimaksud dengan tipe bikolateral? Yuk simak penjelasan berikut ini. Tipe bikolateral merupakan tipe berkas pengangkut yang memiliki dua lapisan flum, yaitu satunya berada di luar xilem dan satunya itu berada di bagian dalam xilem. Nah, antara jaringan tersebut terdapat dua kambium, yaitu satu kambium luar dan satu kambium dalam. Nah, susunan dari luar ke dalamnya itu ada flum luar, xilem, kambium dalam, dan flum dalam. Terus tipe ini tergolong kompleks dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder karena kehadirannya kambium. Nah, umumnya itu ditemukan pada tumbuhan herba besar yang memiliki jaringan batang. Memiliki jaringan batang cukup berkembang dan kuat. Letaknya itu biasanya dijumpai di batang tumbuhannya dengan tipe bikolateral dan mampu melakukan distribusi zat lebih luas karena memiliki dua flum. Contohnya itu tumbuhan dengan tipe ini meliputi labu atau cucurbita moschata, terong solanum melongena, dan kembang tembok itu nama ilmiahnya Nerium oleander. Adanya dua flum membuat proses pengangkut hasil fotosintesis lebih efisien. Tipe radial adalah tipe berkas pengangkut yang xilem dan flumnya itu tersusun berselang-seling. Nah, dalam polanya melingkar dan menyerupai jari-jari pada lingkaran.
Ciri-ciri khas utamanya itu dari tipe ini adalah tidak adanya kambium di antara xilem dan flum, sehingga pertumbuhan sekunder ini tidak terjadi. Nah, tipe radial umumnya terdapat di akar primer tumbuhan, baik pada tumbuhan dikotil maupun monokotil. Terus penyusunannya itu yang bergantian ini memudahkan proses penyerapan air dan distribusi zat ke seluruh tubuh tanaman dari akar. Nah, tipe ini bersifat efisien untuk organ akar yang berfungsi menyerap dan mengalirkan air ke atas. Contohnya itu ada tumbuhan dengan tipe ini adalah kedelai dengan nama ilmiah Glycinemax dan bawang merah Allium cepa. Susunan radial ini sangat penting dalam berperan dalam menjaga kelancaran aliran zat dari tanah ke bagian atas tumbuhan. Tipe konsentris amfikribral merupakan tipe berkas pengangkut yang memiliki skilem di bagian tengah dan dikelilingi sepenuhnya oleh flum. Ciri utamanya adalah penyusun yang konsentris, yaitu berbentuk melingkar dan tidak terdapat kambium di antara keduanya, sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder. Tipe ini umumnya ditemukan pada batang dan rizoma tumbuhan paku atau tumbuhan vaskular rendah lainnya. Karena tidak memiliki kemampuan untuk menebal, tipe ini cocok bagi tumbuhan dengan struktur batang yang kecil atau bawah tanah yang tidak membutuhkan kekuatan tambahan dari pertumbuhan sekunder. Contoh tumbuhan dengan tipe ini adalah suplir, Adiatum capillus veneris, semanggi, Marsilea crenata, dan paku sayap Pteris vittata. Pola ini menunjukkan efisiensi dalam pengangkutan zat pada bagian bawah tanah tumbuhan paku. Selanjutnya ada tipe konsentris amfifasal. Apa sih konsentris amfifasal itu? Konsentris amfifasal adalah kebalikan dari tipe amfikribral. Pada tipe ini, flum berada di bagian tengah dan dikelilingi sepenuhnya oleh skilem. Tidak ada kambium sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Letak umum berkas ini adalah pada rizoma tumbuhan monokotil, terutama yang hidup di daerah lembab atau memiliki struktur batang bawah tanah. Meskipun tidak mendukung penebalan, susunan ini sangat mendukung efisiensi pengangkutan zat dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Contoh tumbuhan dengan tipe ini adalah tekiwangi, kunyit, dan jahe. Struktur amfifasal memungkinkan pengangkutan zat berjalan stabil dan terlindungi dalam jaringan bawah tanah. Baik, dari pemaparan materi oleh saya dan teman-teman saya tadi, semuanya ada perbandingan. Apa saja perbandingannya? Mari simak video berikut ini. Oke, perbandingan tipe-tipe berkas pengangkut jika dibandingkan, masing-masing tipe berkas pengangkut ini memiliki ciri dan fungsi yang berbeda-beda. Radial, cirinya itu xilem dan flumnya tersusun secara bergantian atau berselang-seling, biasanya ditemukan pada organ akar. Kolateral terbuka, xilem dan flumnya itu berada berdampingan dan dipisahkan oleh kambium, memungkinkan pertumbuhan sekunder pada batang dikotil. Terus kolateral tertutup, tidak ada kambium, terus tidak ada pertumbuhan sekunder. Nah, umumnya pada batang monokotil. Terus ada bikolateral, memiliki 2 flum dan 2 kambium. Pengangkut hasil fotosintesis lebih luas pada herba besar. Ada amfikibal, silemnya itu di tengah, terus dikelilingi flum. Khas tumbuhannya itu paku, amfifasal, flumnya di tengah, dikelilingi silem dan khasnya rizoma monokotil. Kesimpulannya yaitu tipe-tipe berkas pengangkut menunjukkan adanya variasi struktur pada tumbuhan untuk mendukung fungsi pengangkutan zat secara maksimal. Susunan antara xilem dan flum, serta keberadaan kambium sangat mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk menebal dan mendistribusikan zat penting. Tumbuhan yang memiliki kambium umumnya mengalami pertumbuhan sekunder, sedangkan yang tidak memiliki kambium hanya mengalami pertumbuhan primer. Perbedaan ini juga berkaitan dengan letak organ, akar, batang, atau rizoma, serta jenis tumbuhannya monokotil atau dikotil. Pemahaman tentang tipe-tipe berkas pengangkut ini sangat penting karena dari sinilah kita bisa mengenali bagaimana tumbuhan menyusun sistem transportasinya sesuai kebutuhan dan lingkungannya. Sekian pemaparan materi di kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.